Yang pertama barangkali kami apresiasi Pak Ken ya. Artinya sebetulnya walaupun tanpa embel-embel PP itu ada sudah jalan sejak 2021. Artinya ini tadi disampaikan segala macam persiapan sudah ya. Soalnya tinggal kasih doa restu kita jalannya. Barangkali kami dari BPD ini mungkin apa ya, mungkin kalau kontribusi itu tadi kan masih secara umum Pak ya, artinya kalau memang butuh misalkan tadi itu kalau HT kami juga punya tapi mungkin sama ya, maksudnya sama-sama tuanya begitu ya. Tadi kan disampaikan punya tapi perlu di-upgrade begitu. Tapi sifatnya di kami barangkali tadi mungkin kalau HT pinjam pakai Pak, artinya untuk kegiatan itu saja begitu. Karena itu juga kami gunakan ketika pembentukan Dasar sebelumnya. Kalau untuk apa namanya tenda barangkali coba nanti kami komunikasikan ya dengan bidang 2. Artinya yang kami punya diantaranya 2 itu Pak Ken. Untuk lain-lain sementara itu dulu mungkin Pak. Terus tadi kira-kira pesertanya berapa? Tadi kan belum disampaikan ya. Kalau apa melihat dokumentasinya tadi kan kisaran puluhan ya. Jadi tadi belum disampaikan juga nanti di event ini itu berapa orang sih? Oke, mungkin itu Pak, dan usulan kami barangkali karena ada keterkaitan trigger awal ULD dibentuk itu kan juga dari Dinas Sosial Kabupaten, maka perlu juga untuk melibatkan teman-teman di Dinas Sosial Kabupaten dan juga DP3A barangkali Pak. Oke, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi, ini apa ya?
saja Pak. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, kalau nggak kenal nanti kalau bicara keterbukaannya apa enak. Soalnya saya juga belum tahu namanya apa ini tadi. Perkenalkan nama saya Gatot Nugroho, saya dari Bidang Pencegahan Seksi dan BPD Kota Batu. Menarik sekali yang dibawakan Pak Kemen. Oh iya, sini ada Pak Kemen tentang DIPAL tadi, tentang bubble digital alam yang sudah melaksanakan kegiatan sentra saya bersama tadi di Kawi khususnya tadi. Terus yang kedua tadi juga merencanakan kegiatan selanjutnya saya bersama di Gunung Arjuna ada 2 jalur. Yang pertama Purwosari sama Sukabratas. Lagi lewat desa Sukabratas sana di wilayah perbatasan Mojokerto Bawah. Tentang pendakian yang sampai di Kleken ya kalau salah tadi. Oke.
Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Dinas Sosial Kota Bandung. Insya Allah nanti sebentar lagi Pak Kabid juga datang dari sana untuk pada dasarnya kami dari Dinas Sosial Kota Bandung insya Allah sangat mendukung ya untuk kegiatan disabilitas ini, terutama pencinta alam yang sudah pernah kita koordinasikan dulu ya pakainya kira-kira setahun yang lalu ya. Jadi ini berkelanjutan, monggo kami insya Allah akan mendukung, dan nanti untuk masalah transportasi sama dengan Pak Kakak nanti bisa disampaikan melalui surat apa yang dibutuhkan, karena ada beberapa jenis kendaraan yang nanti akan kita support, termasuk mungkin kalau untuk logistik bisa melalui pick-up atau truknya yang berharga itu kita punya, dan juga mungkin seperti apa namanya iya terutama di itu ada itu pakai dan juga apa akhirnya berbahagia, dan sebetulnya untuk masalah istilahnya kita mengangkat karakter untuk mandiri pada difabel itu sudah insya Allah sudah dilakukan juga oleh Dinas Sosial Kota Bandung, terutama kemarin sekitar ya 2 bulan ini kita aktivitas untuk pelatihan termasuk pelatihan membatik yang kemarin kita lakukan bulan Agustus, itu ada di Base Cafe, dan juga pelatihan membuat telur asin di Blitar. Nah, itu tujuan kita memang pemberdayaan untuk kaum disabilitas supaya insya Allah mereka juga bisa mandiri. Jadi kita membentuk karakternya ya salah satunya mungkin kalau dilakukan oleh Pak Ken dan kawan-kawan ini di Pala ini juga bisa untuk membentuk karakter mandiri bagi mereka, termasuk yang program yang sudah kita laksanakan 3 tahun ini di Dinas Sosial, yaitu kita bekerjasama dengan sentra dokter Suharto Sentra Solo. Jadi kita selalu mengirim difabel itu ke sentra Solo, dari sana mereka akan dididik, diberikan pendidikan pelatihan, ada elektronik, ada kelas, ada penjahit dan sebagainya. Dan alhamdulillah mereka sudah ada yang berhasil, dan karena pendidikannya juga kita lakukan rata-rata 6 bulan, ada yang hampir 1 tahun, dan karena lama di sana juga ada yang berjodoh. Ya kemarin terus ada yang menikah karena ya karena pelatihan tersebut, jadi mereka alhamdulillah bisa melanjutkan. Jadi ada kepercayaan diri pada mereka, dan mereka juga akhirnya bisa mandiri, dan sekarang bisa berusaha sendiri menjahit yang cowok sama ceweknya itu yang sekarang tinggal di Jogja. Itu sekilas yang mungkin sudah kami lakukan, dan insya Allah juga dilakukan oleh Kabupaten Malang, mungkin seperti itu Dinas Sosial sama dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ken. Dalam kegiatan Seven Summit yang kedua akan datang ini, insya Allah dari tadi Outdoor akan mendukung dan membantu untuk
ke kami, nanti kami akan bikinin konten editingnya yang bisa jadi dokumentasi portofolio Linksos sekaligus buat supply konten teman-teman media seperti itu. Jadi kalau dari kami hanya bisa support itu Pak, mohon nanti teman-teman diingatkan untuk ambil video-video atau foto-foto selama sesi sampingnya berlangsung seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa kami support, nanti monggo kita bisa bicarakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnan dari Tahura. Sebelumnya mohon maaf Pak, untuk Kepala Resort Pak Joy tidak bisa hadir karena ada acara lain. Menarik sekali terkait Difala ini, jadi difabel pecinta alam. Saya juga agak kaget gitu sebelumnya, kan biasanya Mapala dan sebagainya, ini difabel. Jadi ini menembus keterbatasan lah istilahnya, luar biasa sekali. Yang pasti Tahura sebagai pengelola kawasan Gunung Lila siap mendukung Pak, terutama ketika nanti kegiatan di lapangan. Saya sebagai POT insya Allah ketika kegiatan lapangan nanti siap mendukung penuh. Dan kemudian sebagaimana disampaikan Pak Gatot tadi terkait dengan apa saja yang bisa kami dukung terkait kegiatan acara ini, mungkin bisa bersurat dulu ke UPT Pak, UPT Tahura yang di Simpang di Soloso Pak, terkait apa saja yang bisa kami bantu insya Allah dalam kegiatan ketika berlangsung, terutama yang di Resort Sumber Berantas, Polhut dan Manggala ini siap penuh untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Puji syukur kehadirat Allah SWT bisa bertemu di MCC ini. Saya supir nomor dari Rutani KPM Malang. Rutani KPM Malang itu ada dua Pak. Kalau yang susur sungai itu wilayah barat Pak, mungkin dengan Pak Anis. Kalau saya di sektor timur, biasanya hubungannya dengan Pelaka Pantai. Jadi terima kasih sudah bersinergi dengan teman-teman BPD di Kabupaten Malang dengan semuanya. Terkait dengan kegiatan hari ini, pada prinsipnya kami sangat mendukung sekali dengan kegiatan di Malang ini. Karena apa? Objek-objek yang dipakai itu sebenarnya juga objeknya berbagai juga. Tadi ada Gunung Buta, ada Kawi, itu memang wilayah kami. Namun sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, tentunya ada persulatan kepada kami, disampaikan kepada kami. Karena kalau di daerah gunung itu tingkat pengamanannya spesifik Pak. Polisi di permukaan ya bengek ya. Pak kita seperti Mas Isnan ini, Polhutnya kami juga ada Polhut Pak. Jadi kalau memang ada persoalan kami mungkin bisa mendukung dari sisi keamanannya, sisi pengamanannya. Beda Pak, pengamanan naik gunung dan di jalan itu beda. Mungkin kalau di jalan mungkin pakai Pak Polisi, yang di gunung-gunung itu ya Polhut kami yang kebetulan memang sudah terlatih. Misalnya 3 hari ada apa ya pesertanya, katakanlah kayak begitu ya Pak. Terus terkait di luar kegiatan itu untuk mendukung kegiatan difabilitas ini, kalau memang diperlukan tadi ada apa ya, tanam-tanam dan lain sebagainya. Di kami ada subseksi pembinaan hutan Pak, misalnya mau bikin bibit tentang kehutanan, kami bisa diundang daripada nanti ya
penting kan intinya pada pagi hari ini kan koordinasi Pak. Saya aja nggak tahu ternyata ada NGO gitu yang mengurusi difabilitas. Awalnya juga kalau kita sekarang jadi ngerti Pak, oh misalnya ada kegiatan yang harus melibatkan teman-teman dan sebagainya, kita tinggal kontak aja. Mungkin itu intinya prinsip dan mendukung. Yang penting itu tadi surat yang seperti saya terlibatkan dari Dinsos Tahura tadi. Karena apa, kalau tidak ada surat mungkin yang terlibat hanya yang di bawah Pak pimpinan kami tidak tahu. Mungkin itu konten yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, nama saya Pak Munawirawan Sujiono, pengibar bendera merah putih di puncak Gunung Tertinggi di Bumi tahun 1997 bersama Pak Prabowo sekarang Presiden. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi agak terlambat karena mati. Baik, terima kasih Pak Ken. Mohon izin saya agak bertus sedikit dan dikoreksi. Semua apa yang secara tertulis, secara ini mungkin semua sudah jelas secara mekanisme dan lain sebagainya. Saya hampir setiap hari, setiap minggu menghadiri hal-hal seperti ini. Tapi beda dengan yang sedang di Babel. Kami menghadiri hampir di seluruh Indonesia. Bahkan besok saya harus secara nasional di Polres Bogor. Jadi begini Pak Ben, saya pribadi sangat hormat dan salut dengan namanya Difala. Luar biasa semangat. Kami yang hormat itu susah untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan yang kita miliki. Bagi saya secara langsung melihat kegiatan rekan-rekan ini, saya hormat, salut. Tapi yang perlu saya garis bawahi saya tekankan di sini Pak, jangan kita oke bagus di atas meja. Ya maaf aja, kalau kami dalam hubungan hal ini tidak boleh terjadi. Oke, yang kedua, kalau memang dari beliau-beliau ini misalnya mendukung secara ini hukum mana dan sebagainya harus jelas. Jadi menyangkut rekan-rekan kita di Pak, jangan sempat nanti kesannya mereka ini tidak oke. Yang jalannya normal-normal saja, itu satu. Yang kedua yang perlu saya tekankan, ada batas maksimal beban yang dibawa oleh rekan-rekan. Itu harus ditentukan. Kan berarti harus ada otak. Kami pengalaman kemarin Pak, saya sedih nangis. Baru menatap kasus perusahaan terbaik di Indonesia, kami sedih. Yaitu makanya saya menekankan kembali, ini momen tepat. Pemerintah mendukung, semua mendukung, pusat juga mendukung. Ditekan kembali, jangan asal di buku, di lapangan tidak ada orang-orangnya Pak, yang bernyawa. Kalau lancar-lancar aja tidak ada masalah, semuanya oke. Tetapi kalau ada masalah, nama saya diberitahukan Pak, kami tanya siapa penanggung jawab ini, siapa ini, hampir semuanya lari ke saya. Dan secara struktur kami tidak tahu sebetulnya. Nah, ini kegiatan bagus memang untuk menciptakan atau membawa mereka, rekan-rekan saudara kita ini untuk mandiri, bagus. Tapi ada batasnya.
saya saja tahu berat. Dan itu Pak, bukan kami wajib, nggak ada sesuatu kegiatan harus jalan mulus-mulus, nggak ada. Kita harus berani koreksi, introspeksi diri. Saudara-saudara kita itu sudah niatnya untuk sampai karena tidak ada proses dengan baik. Bapak dan Bapak, kondisi fisik ya apa, itu harus ditimbangkan, bukan dipaksakan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kami menyaksikan di lapangan dan kami menyaksikan beberapa kali pendakian. Sekarang lagi terupdate 1000 sekian orang terhadap oleh Pak Desa. Kami dulu melakukan seperti itu. Bagaimana waktu? Karena Pak musim winter, tujuannya masalah. Kita tidak boleh kejauhan dari negara lain. Kami dikirim oleh Pak Prabowo untuk bukan untuk mendaki, untuk mati. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Pengalaman inilah yang saya pakai. Banyak kami kemarin mengantar Natri, Maipa, Wishen, semuanya sukses. Karena itu kerangka harus jelas. Itu normal. Terus saya ada dari kita. Saya juga sama. Cuma sebelumnya itu sudah resiko suatu perjuangan. Tapi saya tidak mau terjadi pada saudara-saudara kita. Harus dikerangka dengan betul. Oh ini batas miskin seperti ini. Siapa yang harus bantu? Gak ada kemarin. Kalau terjadi apa-apa, ada saya lagi. Ditanya itu akan luar biasa. Nah hal ini saya terlibat di sini. Hal ini harus saya sampaikan. Biar tidak terjadi. Nanti lagi menanggung siapa? Kopassus bukan pribadi, nama itu siap. Walaupun saya sudah pernah kira, pernah mendaki beberapa puncak dunia, gunung ini takut, tumbang terus dan sebagainya. Masalah itu ya tidak kami. Ujung-ujungnya nanti lagi. Ada buaya manapun. Akan komplek. Jadi saya minta Pak, kalau memang mendukung, betul Pak, tadi banyak dengan proposal itu harus jelas. Ada dukungan personil, misalnya dari Dinas Kehutanan, BPDD, Timsar, harus ada di lapangan. Jangan namanya toh publikasi, wawancara, lepas hilang semua. Jangan gerak dengan kita, yang tangan nggak ada, kaki nggak ada, terus harus hujan-hujanan untuk meraih sebuah mimpi. Kita yang normal teruskan. Harus jelas di posisi siapa. Kalau harus ada dapur, ya dapurnya siapa yang harus itu jelas, kosong semua. Orang yang berpikiran saya mampu di bawah ini misalnya, nanti di sini ada checkpoint ini, itu sudah ada semua. Ini yang kondisikan kita sudah di kepala di kabel ini. Tidak, saya nanti sampai di sini dengan harapan satu misalnya ada jual kopi ini juga bagus. Dan ada semua. Saya pribadi bukan saya nih Bang, saya bilang nih Bang. Jangan sampai sudah saya beri KPK normal. Bayangkan dengan kita kakinya kesini, bah di sini bawa depan. Apa yang kami lakukan? Saya bawa, saya kasih turun sama beberapa kali. Katanya tanya yang kayak Pak, sama nanti ada orang jawab bagian ini sama. Mentok-mentok ternyata saya. Jadi dengan sangat hormat dan mohon maaf ini saya sampaikan, ini menyangkut keselamatan dan harapan dan tujuan mereka kita. Banyak yang mendukung, bagus, hormat, sorry. Mohon maaf, bersiap pada Pak Bos. Saya lanjutkan, yang jelas tetap harus lebih baik daripada kemarin. Ya. Jangan istilah kalau di kami itu RBT Pak. RBT itu rencana bangun hidup bisa tidak sama. Hampir di seluruh Indonesia orang mendaki celaka hilang. Setelah itu nyalakan hutani angker. Semua tidak faktor manusia. Yaitu tadi, ayo naik gunung kemana Semeru? Belum siap. Ya tinggal di super ini udah sahur. Karena gunung tidak mau dikuasai. Akhirnya apa? Tersesat sampai duduk hilang, disalahkan alam,
tergolong dan rekan-rekan di Bapak. Siapa yang nanti kalau dari Bapak siapa yang menghandle barang yang berat, siapa yang harus ada yang bertanggung jawab. Bukan jalan satu. Sehingga apa? Tadi tidak tercapai. Saya yakin dan percaya beliau sangat bangga lihat di Bapak bisa mandiri, bisa sukses. Saya kemarin juga menemani si Sabar. Ya, dia mau kegiatan gunung juga sama. Ini bisa bersama. Jadi mohon maaf, saya terlambat langsung agak sedikit. Tujuannya tidak ada lain-lain, adalah demi kesuksesan dan harapan cita-cita teman-teman di Babel untuk meraih mimpinya supaya ada terjadi kesetaraan. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sujono dan Bapak semuanya. Oke, menanggapi satu persatu ya, dari masukan dari para tadi. Yang pertama adalah dari BPBD Kabupaten Malang. Siap untuk membantu berbagai macam kebutuhan, termasuk AT, kemudian juga tenda dan sebagainya. Namun Maluku Selatan juga sangat setuju. Terus jumlah peserta berapa? Ini kita belajar dari pengalaman kemarin ya di Gunung Kawi. Ada 27 peserta, terus yang boleh sampai itu ada 7 orang, yang lain harus turun. Itu kemarin untuk mitigasinya. Nah, untuk kali ini kita hanya menyeleksi 9 orang. Jadi kita tidak semuanya dulu 9 orang. Tapi nanti kalau dari dinas sosial ingin ada seremoni kayak gitu, oke. Jadi kami juga dengan senang hati karena memang teman-teman di Kota Batu juga memerlukan edukasi supaya punya perhatian dan ketertarikan kepada kegiatan alam, bukan hanya kegiatan ekonomi, kesehatan, tapi ada alam. Jadi kita ada 9 orang pelatih yang secara ekonomi. Nanti kalau dari Dinsos mau mendukung tahun ini setelah itu, kami kita lolos berbatas untuk ada seremoni keberangkatan. Tapi nanti harus turun kembali di ketinggian tertentu, itu kan juga sepakat. Kemudian untuk pelibatan DP3A, Pak Sey dan Dinsos Kota Batu itu sudah kita libatkan di bagian Dinsos Kabupaten Malang ya. Ini sudah kita libatkan di bagian Gunung Kawi sesuai dengan wilayahnya. Nah, kali ini kita akan libatkan Dinsos Kota Batu, nanti kita akan lewat Kota Batu. Walaupun ini workshop, Pak Takib ini workshop Kota Batu. Lalu untuk BPBD Kota Malang, kami juga terlibat dalam musyawarah. Oke, sama musyawarah. Terakhir kemarin kita masuk ke RKP, Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu, dan memang ada usulan-usulan terkait dengan bencana, tapi tidak sebanyak yang suka pelatihan teknologi keterampilan dan sebagainya. Jadi memang masih sedikit teknologi pelatihan yang perhatian terhadap isu bencanaan yang perlu kita dorong. Dan untuk pemetaan wilayah rawan yang juga sangat senang Pak, nanti kami bisa otak-otak sama teman-teman relawan yang di sini nanti untuk sama belajar. Kami juga ingin tentang rawan yang utama. Kemudian untuk BPBD Kota Batu, terima kasih dan sama kita akan juga terserah khususnya terkait dengan kebutuhan yang kami butuhkan, kemudian juga surat sehat. Oke,
Komisi Bela Negara ini juga terima kasih, kami sering berlatih dengan Pak Gadif dari BPGD. Kami juga pernah diajak untuk praktik juga sana. Terima kasih untuk Dinsos Batu. Nah ini harapannya nanti kita akan tingkat koordinasi Pak. Karena ini harapannya Dinsos Batu ini nanti akan berlatih dengan Pemkot satu kegiatan di bawah sama-sama. Untuk kami Kodok tahun kemarin juga sudah mendukung ya, mau lagi Pak Gubernur. Oke, nanti kita cek lagi Mbak ya. Oke, kemudian dari sisi nanti kami akan setor foto-foto bagi Pak Gubernur sangat. Jadi yang di sini keterangan tahu kami di sini. Hari-hari kami di sini untuk kegiatan. Untuk apa namanya tangga ini kami akan usulkan seperti syarat tengah untuk kita surat itu. Dan yang pokok tadi disampaikan Pak Asmujiono ini mungkin ketersediaan pemandu sama porter itu bagaimana ekspertisnya kami juga dengan dukungannya karena memang belajar dari pengalaman kemarin dan teman-teman itu semuanya mandiri ya. Memang ada dukungan dari banyak pihak tapi ketika naik dulu memang kami berangkat sendiri ya. Nah, dan itu juga sebagian isu kami sebagai pendaki ya. Lalu dari Perhutani Malang ini kami sangat tertarik Pak untuk masalah subseksi pembinaan hutan. Karena kami kan hari-hari juga sering di hutan dan harapannya itu bisa mendatangkan pendapatan dari teman-teman. Jadi kalau dari dukungan pengelolaan, nah kalau ada pembinaan di bidang kehutanan, wilayah mana yang bisa kami akses, kemudian bentuknya nanti kami sangat senang Pak. Jadi mohon informasinya. Dan terakhir dari Pak Sudiono, ini masukannya sangat kita perhatikan dari tahun kemarin. Jadi Pak Sudiono kemarin itu bukan hanya mendukung di mana di upacaranya, tapi beliau juga ikut mendaki naik turun memantau pakai benar-benar mendaki dengan baik dengan sampai. Karena itu Pak di dalam ini dukungan ini beberapa masukan yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Sudiono. Ini misalnya terkait dengan porter dan pemandu. Ini kami memang membutuhkan porter, sekarang kami sudah survei, tapi ada produknya, ada porter lokal yang membantu. Kemudian ya pemandu, dan porter itu memang kita harus membatasi beban. Jadi teman-teman di bawah itu biar fokus untuk minimal membawa perbekalan diri minimal itu ya ini untuk snack untuk logistiknya itu bisa kalau dari dengan porter bermadu kami sangat senang. Terus kemudian masukan penting lagi dari Pak Sudiono ini yang sudah kami tulis adalah camp bantuan dan logistik. Jadi di setiap pos itu Pak Sudiono menyarankan ada camp atau tenda-tenda yang itu sudah siap dengan program logistik. Jadi kalau ada bantuan itu sudah ada. Gitu ya, sekalipun selama ini kami sejak tahun 2020 sampai sekarang ini kami kan rutin mendaki ya, baik gunung-gunung yang yang ketinggian 2.000 sampai di atas 3.000 kami sudah jalani dan selamat semuanya. Tapi memang mitigasi ini sangat penting daripada tidak selamat. Jadi kita sampai mitigasi. Jadi ada hal pembaruan dari masukan Pak Sudiono yang kami sangat sepakat adalah memang penting adanya porter dan pemandu dan juga adanya camp bantuan dan logistik. Menurut bagi itu dua hal penting yang kita Pak Sudiono yang sangat sepakat. Juga apakah ini juga bisa memungkinkan juga oleh pihak Tahura dari sektor lain ini kami juga ingin mendapatkan keterangan. Terus juga ada tadi yang belum terbahas ini masalah seragam tim. Nah ini kami memang sudah ada baju dari itu dan sebagainya, tapi kalau ada seragam itu bagus. Nah, biar sejarahnya dan tangannya juga mungkin bisa dipakai kaos atau topi itu juga sangat penting. Dan dokumentasi tadi seandainya ada pekerjaan di sana yang buka, alhamdulillah. Kalau nggak ada kita stop video. Begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Waktu kami serahkan lagi kepada Bapak Ibu, terutama hal-hal yang menanyakan tadi yang pertama tentang
kasih. Monggo Pak sepakat. Baik, terima kasih Pak. Yang kami maksudkan tadi ini Pak, kami dari Perhutani siap memberikan pengetahuan, pembelajaran terkait bagaimana cara membuat bibit yang baik. Nah, itu. Kalau terkait dengan pertanyaan Bapak yang kedua, bagaimana yang bisa kami akses? Itu kan tadi kalau tidak salah kayak gitu. Memang di perhutani ini ada namanya program kemitraan pengelolaan hutan. Tapi kerjasamanya juga melibatkan lembaga masyarakat desa hutan, lembaga masyarakat desa di sekitar hutan. Monggo silakan seandainya panjenengan tertarik seperti di Gunung Bukan itu Pak, sudah kita kerjasamakan dengan lembaga LPAD, lembaga pemberdayaan hutan desa pesantren. Sama bekerjasama 3 pihak Pak, itu dengan tiket pendakian. Jadi kalau bapak ke yang di luar disabilitas ya, bapak tidak bisa. Kalau kita mau naik ke Gunung Buka itu, kita membeli karcisnya itu melalui online yang disediakan oleh tiket pendakian. Untuk area kerjasamanya, kita kerjasama dengan lembaga pemberdayaan hutan desa pesantren. Monggo kalau memang rumah inklusinya, rumah difabilitas panjenengan di mana Pak? Di Batu ya, monggo silakan Bapak-bapak nanti komunikasi di Batu di mana ya? Nggih. Rorobo. Lah kok Rorobo ora Rorobo. Saya penduduk Rorobo, Pak. Saya ngerti ya? Salah. Saya penduduk Rorobo, saya di RW 7, Pak. Di Rorobo di mana, Pak? Suliati PJI loh. Oh, oh, ya mesti agak Suliati itu Pondok Pak. Suliati mantan DPR. Ya, sekarang mata Sabrani. Iku RW 6. Pondok Merah itu. Jadi nanti monggo dengan komunikasi dengan Pak Sugirman atau Pak Ahmad Al-Ban atau ketua LN. Kita itu ada di Payung Pinus yang kerjasama kita dengan LNB, itu ada tempat wisata Payung Pinus di pinggir CLS itu. Setiap hari Sabtu dan Minggu itu kayaknya ada live musik teman-teman. Nah, itu kan di wilayah kami Pak. Ya, itu kan bisa diajak di komunikasinya. Nanti coba komunikasi dengan nanti. Karena kalau dari Perhutani kalau menentukan tempatnya itu ya juga tidak bisa. Terkadang sudah ada yang orang lain yang
difabilitas itu mempunyai sub pembibitan, misalnya kan bisa ditawarkan ke Tahura, kemana saja. Kebanyakan sekarang orang-orang yang butuh-butuh bibit itu ya Pak ya. Kalau di kami tidak menyediakan bibit, tetapi kami mempunyai ilmu untuk membuat itu gitu. Intinya kayak gitu. Nah ini kan bisa kita keluarkan, kita bisa sharingkan bersama, sekaligus menjadi usaha produktif dari teman-teman disabilitas. Luar biasa loh Pak, itu kalau orang-orang yang bekerja di pembibitan bisa jadi ya lumayan. Saya aja nanti kalau pensiun ini ya jadi juragan bibit itu ya kayak bibit gitu. Nah, itu Pak, banyak Pak yang membutuhkan, apalagi kan media-media sosial untuk menawarkan misalnya difabilitas ini bisa menyediakan bibit. Saya kira Pak lebih sangat menarik. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ya kami mendukung kegiatan apa yang disampaikan ini. Terima kasih juga Pak Mujiono. Banyak ilmu yang kami peroleh Pak. Banyak Pak di kami itu yang gini bukan bagian legal kami Pak. Itu ada orang itu sering bikin surat Pak mau mendaki ke Lembah Keran, sendirian Lembah Keran ya Pak. Tapi kita tidak pernah ini kepikiran beban yang harus dibawa. Itu paling-paling ya balasan kami ya tanggung jawab panitia, tanggung jawab itu ya itu Pak, benar apa yang disampaikan. Ini dapat ilmu juga dari Pak Mujiono. Terima kasih Pak. Artinya ketika kami membatasi orang yang mendaki gunung dari gunung, beban yang dibawa harus sesuai. Nah ini kata-kata kuncinya. Jangan-jangan mau mendaki gunung malah merepotkan teman-teman BPBD. Yang terjadi kan nggak begitu. Main super mikro nggak gunung, kalau kecelakaan karena repot mau rusak tandunya seperti kemarin ya Pak ya. Sampai 4 hari itu berapa Pak kemarin? 4 sampai 5 hari Pak. Maunya upacara, kemarin upacara ngelingku atau nanti loro hilang. Jadi ini lebih ngecil. Alasnya angker. Sebenarnya kayak gitu juga sama. Ini betul loh yang dia hindari repot sama Pak Gatot sama Pak Sulari. Gitu Pak ya, betul-betul. Terima kasih Pak. Tambahan sedikit Pak, kami juga perlu informasi kira-kira kapan pelaksanaan dilakukan Pak. Karena yang pertama itu kita lihat kondisi cuaca Pak. Nah kemarin juga hampir tiap minggu pasti ada dievakuasi Pak. Hari kemarin aja 2 orang dievakuasi dalam 1 hari. Terus sebelum-sebelumnya hampir tiap minggu pasti ada dievakuasi Pak. Nah itu di Posida, di Nukehan, bahkan bulan-bulan kemarin itu maksudnya kemarin badai di Nukehan Pak. Tembak-tembak berterbangan semua. Nah jadi dan setiap tahun akhir tahun terutama di November atau Desember pendakian Arjuna Mulyo itu biasanya ditutup Pak. Sebagai informasi. Jadi mungkin kalau misalkan waktunya sudah jelas, mungkin nanti kami bisa berkoordinasi dengan pimpinan. Karena memang ketika BMKG sudah mengeluarkan misalkan bulan November atau bulan Desember kondisi cuaca buruk, pasti pendakian ditutup Pak. Nah terus terkait porter maupun pemandu, nah itu juga perlu dikoordinasikan terlebih dahulu karena memang di Sumatera itu banyak Pak porter dan pemandu, cuman biasanya sudah punya jadwal mereka sendiri Pak. Ada yang misalkan, jadi kalau misalkan kita tidak memberitahukan dari awal, kalau misalkan mendadak seminggu 2 minggu baru dikabarin, itu mereka sudah full semua Pak, terutama di weekend. Jadi sudah ada yang booking semua. Jadi mungkin itu yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Booking tiket ya, tanggal 26
minimal tematik pendakian, sehingga Mbak Sumiati ini sekalipun tidak mendengar, dia tidak pernah kesepian, karena kami selalu bisa ngobrol dengan teman-teman Uni. Itu informasi yang penting kami sampaikan. Terus juga kami perlu menyampaikan untuk meyakinkan Bapak Ibu semuanya bagaimana kami melakukan mitigasi pendakian. Kalau dengan teman Uni kita belajar bahasa isyarat, sehingga kita satu sama lain bisa saling ngobrol tanpa data. Kalau dengan tunanetra, ini kan orang bayangkan bagaimana mendaki sementara buta total. Itu caranya adalah bukan dengan menggandengnya, tetapi kami dengan mendeskripsikan keadaan. Misalnya nih, namanya Mas Kolil. Mas Kolil, di dalam kita ini sekarang ada trek sejauh kira-kira 1 kilo. Hati-hati ya, karena di sebelah kanan itu ada jurang, sebelah kiri ada tebing. Jadi panduannya adalah tangan kiri memegang tebing. Itu deskripsi yang kami sampaikan, antara seperti itu komunikasinya. Terus teman-teman dengan hambatan mental, ada mental psikososial, itu orang menyebutnya gangguan jiwa gitu ya. Atau ada yang epilepsi, atau mungkin teman dengan autis hiperaktif. Ini kalau dengan kekampuhan. Kami sangat disiplin terhadap makan, istirahat, dan obat. Sehingga sampai hari ini, sekalipun ada teman epilepsi yang menjadi anggota kami, berkat menjadi gunung, 4 tahun tidak kambuh. Padahal sebelumnya dia kambuh itu sebulan bisa 3 atau 4 kali. Bahkan tidur pun bisa kambuh. Tapi kalau naik gunung itu menjadi sehat. Karena tertib makan, tertib obat, tertib istirahat. Nah, ini hal-hal yang kami lakukan. Makanya akhirnya kami buat kurikulum sendiri, gimana mengajak siapa. Karena ini ilmunya khusus dan harus ditampilkan di lapangan. Kita belajar di lapangan. Karena itu pada hari ini kami sangat berterima kasih terhadap Bapak Ibu semuanya, dan kita akan menindaklanjuti dengan surat ke setiap lembaga, setiap sektor, yang harapannya nanti kegiatan ini tidak sebatas pada dukungan pendakian, juga itu berlanjutan. Kami siap untuk belajar. Oke. Nah, terus satu lagi kebutuhan yang kami sampaikan untuk kedepannya, bahwa selama ini kami belajar di Gunung Kudus, itu di Kabupaten Malang, tapi wilayah pasukan bertani. Nah, kami ini juga membutuhkan sebuah tempat di mana kami bisa mendaki secara rutin. Misalnya Gunung Kudus, Gunung Bokong. Gunung Bokong ini adalah gunung yang sudah kami survei dan itu sangat bersahabat. Treknya benar-benar berat. Nah, persoalannya apakah kami bisa di situ secara rutin tanpa tiket? Karena lumayan, gitu kan ya, kalau sejak minggu saya berada di sana, itu kan. Nah, kita mau latihan, kalau kita memungkinkan untuk join di situ, kalau bisa kita. Nah, itu nanti akan kita menjadi PR ke depan, bahwa kami minta dukungan kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk Pak Sugiono, untuk tidak bosan kalau untuk dipilih Pak di Gunung tanggal 26, 27, 28. Oke, yang tenang ya. Oke. Demikian, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mau dicek bersama ya? Mungkin boleh saya sini, Mas. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ken Kerta, founder Lingkar Sosial Indonesia atau Lingsos, yang juga sebagai koordinator Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana atau WLDPB Kabupaten Malang. Hari ini adalah kegiatan FGD untuk persiapan Divpala 7 Summit yang kedua di Gunung Arjuno, yang mana sebelumnya Divpala 7 Summit 1 sudah digelar di Gunung Kawi pada tahun kemarin. Nah, hari ini untuk mensukseskan event
di Development Summit yang ini kita tepatkan dengan momentum Oktober sebagai bulan pengurangan risiko bencana. Kami mengundang lintas sektor untuk memberikan apresiasi dan dukungan, yaitu diantaranya adalah BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, Dinas Sosial, kemudian dari Tahura juga kita undang, dan juga dari beberapa sektor lain, swasta, kemudian tokoh masyarakat dan juga media massa. Harapannya dengan adanya dukungan lintas sektor ini akan menjadi publikasi yang baik, di mana edukasi tentang pengurangan risiko bencana ini bisa menjadi populer di kalangan isu disabilitas, karena selama ini teman-teman difabel masih jarang berbicara tentang penanganan risiko bencana. Ya, lebih banyak membahas pada masalah-masalah kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Jadi harapannya adanya dukungan para pihak ini nanti akan menjadi momentum kampanye bersama, menjadi momentum kebutuhan bersama, di mana isu-isu pelestarian lingkungan dan juga pengurangan risiko bencana bisa melibatkan teman-teman difabel secara penuh dan bermakna. Gitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.